Profesor dari Kedokteran masuk ke ruang. Hadirin dimohon berdiri. Dokter baru memasuki ruangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Kerjakan selamat datang dalam rangkaian prosesi pengeluaran hasil disertasi dan bagian depan oleh dokter baru Dr. Robert Kartika Sari yang SMH pada kesempatan pagi hari ini, siang ini, Senin tanggal 28 Juli tahun 2025. Kerjakan selamat datang pada rumah dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya beserta Bapak Ibu sebagai promotor dan tim memuji dokter baru beserta keluarga, Bapak Ibu Menteri, segala para undangan yang berbahagia. Puji dan syukur pada dasar desa kita panjatkan kehadiran Yang Esa Allah SWT atas limpahan rahmat dari segala pada kesempatan siang hari ini, Senin tanggal 28 Juli tahun 2025, kita senantiasa dengan kesehatan untuk dapat hadir dalam rangkaian prosesi pengobatan hasil disertasi dan pemberian depan oleh dokter baru Dr. Robert Kartika Sari MHS. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memasuki acara berikutnya yakni pembacaan yang kedua dokter baru di program studi dokter kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya oleh Ketua Program Studi yang akan disampaikan oleh Koordinator Pendidikan Program Studi Dokter dan Kedokteran kepada Bapak Dr. Dr. Nanda Wahyudanda, spesialis mata konsultan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya, yang saya hormati tim promotor, tim penguji, keluarga tercinta, serta ada tamu yaitu yang terhormat Sekda Kota Malang, yang terhormat Bapak Dekan dan jajaran Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Keolahragaan UM, serta para tamu undangan. Mohon izin saya membacakan profil dari Dr. Dian. Nama Dr. Dian Kartika Sari, MMRS MH, tempat dan tanggal lahir Malang 20 April 1987, instansi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Dr. Dian Kartika Sari, MMRS MH, adalah lulusan ke-27 di tahun akademik 2024-2025 dan lulusan ke-30 di program studi ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Riwayat pendidikan sarjana Universitas Brawijaya lulus tahun 2005, pendidikan magister manajemen rumah sakit Universitas Brawijaya lulus tahun 2018, pendidikan magister hukum kesehatan Universitas Wisnuwardana tahun lulus tahun 2020. S3 ditempuh di program studi ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya angkatan tahun 2021. Dan tim promotor sebagai berikut: promotor Profesor Dr. Sri Andarini MPes SP KKRT, promotor 1 Dr. Vira Wadani MPes Siswa, promotor 2 Dr. Nurse Heni Dwi Windarwati ST MPST C. Tim penguji 1 Dr. Kartika Haryanti MPes, penguji 2 Dr. Nurse Retno Lestari SK Nurse, dan penguji 3 Profesor Dr. Atmova MSc MPD dari Universitas Negeri Malang. Judul disertasi model stres akademik di era putra dari mahasiswa kesehatan tingkat pertama Kota Malang, dan Dr. Dian Kartika telah mempublikasikan 2 jurnal di 2 jurnal Scopus Q2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Anda yang berkenan membacakan pembahasan dari proyek terbaru di Program Kedokteran. Bapak Ibu dan sekalian, berikutnya marilah kita arahkan pandangan kita ke arah layar atau screen yang ada di depan. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pemutaran paparan hasil dari proyek terbaru. Oleh itu kepada panitia petugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini, yaitu pada acara diseminasi hasil penelitian saya yang berjudul Model Stres Akademik di Era VUCA pada mahasiswa kesehatan tingkat pertama di Kota Malang. Berikut adalah luaran dari hasil penelitian kami, yaitu terdapat 2 publikasi. Yang pertama adalah publikasi dari Jurnal International Index Scopus Q2 Naraji yang sudah publish pada bulan Maret lalu. Dan kemudian yang kedua adalah Jurnal International Index Scopus Q2 juga yang sudah accepted, yaitu dari Jurnal International of Innovative Research and Scientific Studies. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Dan kenapa saya mengambil topik ini, yaitu dikarenakan sekarang kita telah memasuki era VUCA yang ditandai dengan perubahan yang cepat, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Hal tersebut memperbesar tekanan adaptasi pada mahasiswa baru. Dan dari studi terdahulu Prasetyo et al. 2019, menunjukkan lebih dari 31% mahasiswa tingkat pertama mengalami gangguan emosional di awal masa studi. Sejalan dengan itu juga terdapat data SKI 2023 yang mencatat prevalensi depresi tertinggi pada usia 15-24 tahun, di mana tekanan akademik seperti pembelajaran mandiri, beban kurikulum, dan ekspektasi nilai menjadi pemicu utama stres. Dan strategi coping mahasiswa pun bervariasi, namun belum semuanya adaptif. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model stres akademik yang kontekstual dengan realitas mahasiswa di era VUCA sebagai dasar intervensi promotif dan preventif kesehatan mental yang lebih efektif. Pada penelitian ini terdapat 3 novelty, yaitu yang pertama, penelitian ini mengungkapkan secara eksplisit bahwa motivasi intrinsik memainkan peran krusial dalam mencegah terjadinya stres akademik. Kemudian, yang kedua, integrasi teoritis yang inovatif dan merupakan suatu kebaruan dari penggabungan teori transaksional theory of stress dan karakteristik di era VUCA. Dan yang terakhir adalah penelitian ini menghasilkan suatu model stres akademik berbasis grounded theory yang dapat menjelaskan dinamika stres mahasiswa di era VUCA. Tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk mengembangkan model kualitatif stres akademik di era VUCA pada mahasiswa kesehatan tingkat pertama di Kota Malang. Dan harapannya penelitian ini memberikan kebermanfaatan, yaitu dapat memahami dampak stres akademik di era VUCA, sedangkan bagi mahasiswa dapat memahami lebih pentingnya lagi pengembangan keterampilan coping yang efektif. Selain itu, bagi lembaga adalah sebagai penyediaan dukungan yang efektif. Berikut adalah hasil dari penelitian ini, yaitu bentuk dan karakteristik stresor akademik pada mahasiswa, di mana mahasiswa baru menghadapi tekanan besar di era VUCA, yaitu yang pertama menghadapi volatility, di mana perubahan sosial, budaya, dan sistem pembelajaran terjadi serentak dan cepat. Kemudian hal tersebut memicu adanya ketegangan adaptasi. Sedangkan uncertainty atau ketidakpastian, di mana informasi akademik tidak konsisten, kebijakan sering berubah, dan minim arahan dosen menambah kebingungan mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya kompleksitas atau complexity, di mana tugas, praktikum, dan kegiatan organisasi saling tumpang tindih, sulit dikelola dalam lingkungan kompetitif. Dan yang terakhir adanya ambiguitas pada instruksi tidak jelas dan kebijakan yang berubah tanpa sosialisasi dan membuat mahasiswa kesulitan untuk memahami tuntutan akademik.
Berikut adalah hasil temuan dari penelitian ini, yaitu berupa model stres akademik, di mana model ini menjelaskan bahwa stres akademik di era VUCA muncul dari adanya tekannya volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas dalam kehidupan kampus. Kemudian untuk faktor sosiodemografi, motivasi memilih jurusan, dan dukungan sosial berperan dalam memperkuat atau memperlemah ketahanan mahasiswa terhadap tekanan tersebut. Sedangkan strategi coping yang digunakan, baik berbasis masalah, emosi, maupun penghindaran menjadi penentu utama dalam merespon stres. Ketika coping tidak efektif, stres berdampak pada aspek emosional, perilaku, dan kondisi fisik mahasiswa. Dan model ini menggambarkan proses terbentuknya stres akademik sebagai suatu siklus dinamis yang saling mempengaruhi. Berikut adalah diagram alir dari model stres akademik yang kami beri nama model CARES, di mana C merupakan singkatan dari Complexity of Stressor, A merupakan Academic Stress, R merupakan Regulation of Motivation, dan E merupakan External Support, dan S merupakan strategi coping. Di mana penjelasan ini adalah kompleksitas stresor mencerminkan beragam tekanan, yaitu dari sosiodemografis, akademik, dan non-akademik yang meningkatkan resiko stres akademik di era VUCA. Dengan adanya lingkungan yang dinamis dan tidak pasti, memperburuk kondisi, dan sehingga diperlukan adanya adaptasi yang efektif. Regulasi motivasi berperan menjaga fokus dan semangat belajar mahasiswa itu sendiri. Sementara dukungan eksternal dari lingkungan sosial menjadi faktor yang protektif yang memperkuat daya tahan mahasiswa dalam menghadapi tekanan akademik. Berikut adalah pandangan ke depan dan peta jalan penelitian yang kami rencanakan, yaitu pada 1 tahun ke depan kami akan melakukan eksplorasi konseptual dan instrumen awal. Kemudian tahun 2027 kami akan melakukan validasi instrumen, dan pada tahun 2028 kami akan melakukan pemetaan resiko dan segmentasi, dan pada tahun 2029 kami akan menyusun modul intervensi coping, dan pada tahun 2030-2031 kami berencana untuk mengimplementasikan modul tersebut di berbagai kampus dan melakukan pelatihan dosen maupun konselor. Berikut adalah beberapa peluang kolaborasi yang dapat dilakukan, yaitu dari bidang akademik dapat melakukan kolaborasi riset multikampus untuk validasi instrumen, dan kemudian pada bidang bisnis dapat melakukan pengembangan aplikasi screening stres, dan pada komunitas dapat melakukan peer counselor dan pendampingan mahasiswa baru, dan pada bidang pemerintahan yaitu dapat kolaborasi integrasi modul ke dalam program kampus sehat atau kampus merdeka. Sekian paparan dari saya kepada para hadirin. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, mungkin ada satu quote bahwa stres akademik itu nyata, tapi belajar mengenali diri dan mencari bantuan adalah bentuk kekuatan dan bukan kelemahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil berdasarkan perjalanan panjang dari studi di Profesor Kedokteran Fakultas Kedokteran Kasih. Semoga penelitian dapat memberikan manfaat bagi kemajuan kesehatan dan pendidikan kesehatan di Indonesia dan kita semua yang pada kesempatan bahagia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yakni penyampaian saran dan masukan audiens terkait pemikiran dan pengembangan aplikasi dan ke depan. Di dalamnya kedepan setia moderator kita, Kedokteran Ibu Septa Katmalanti, S.Disil, MKes, disilakan. Saya sampaikan terima kasih kepada MC yang mengambil acara ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Ketua Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, tim promotor, co-promotor, tim penguji, para tamu undangan dari pihak keluarga dan instansi dari Dr. Kartika Sari.
pendidikan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya serta segenap tamu undangan yang hadir pada acara ini. Perkenalkan saya, untuk memperkenalkan diri, saya Sepakat Mawanti, mahasiswa program Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Baik, kami persilakan kepada dokter baru, Ibu Dr. Dian Kartikasari, MMRS, MH untuk naik ke podium. Selanjutnya kami mengundang Bapak Dr. Muhammad Yunus MKes selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang untuk memberikan saran dan pandangan ke depan kepada dokter baru yang kami hormati, Bapak Dr. Muhammad Yunus MKes. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, yang saya hormati Dewan Promotor dan Dewan Penguji. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada siang hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan pemaparan hasil penelitian dan pemikiran ke depan oleh Dr. Dian Kartikasari. Izinkan saya selaku Dekan Fakultas Kedokteran Negeri Malang akan sedikit memberikan saran dan harapan pada Dr. Dian terkait hasil penelitiannya. Jadi pertama-tama saya sampaikan selamat kepada Dr. Dian sudah melakukan diseminasi hasil penelitiannya yang berjudul model stres akademik di era VUCA pada mahasiswa kesehatan tingkat pertama. Tentu topik ini sangat-sangat relevan ya, sehingga perlu ada tindak lanjut. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, bahwa hasil penelitian ini perlu diimplementasikan, ya, perlu diimplementasikan. Yang kedua, karena penelitian ini dibatasi pada mahasiswa kesehatan, harapan ke depan tentu bisa berkolaborasi dengan prodi-prodi di luar kesehatan. Saya yakin masalah stres akademik ini tidak hanya dialami mahasiswa prodi kesehatan, tentu prodi-prodi yang lain juga mengalami stres akademik. Nah, harapan saya ke depan dengan terselesainya studi S3 ini, tentu ini bukan berakhir ya, kemudian sudah diambil. Harapan kami ke depan akan mengembangkan diri, karena pemikiran tenaga kedokteran sangat dibutuhkan baik oleh lembaga Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang khususnya dan Universitas Negeri Malang khususnya di bidang penanganan stres akademik. Saya kira itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Dr. Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yunus MKes. Dari kami persilakan dokter baru Ibu Dr. Dian Kartikasari, MMRS, MH memberikan tanggapan. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Sepa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Yunus selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Terima kasih banyak atas apresiasi, saran, dan pandangan ke depan yang sangat berarti bagi saya secara individu maupun untuk keberlanjutan penelitian ini. Memang saya mengambil judul ini kaitannya karena saya juga sebagai pendidik, di mana akan menjadi lapangan bahwa banyak mahasiswa yang mengalami stres, itu bisa stres akademik maupun non akademik. Karena
saya konsen khusus untuk distress akademik, dan yang juga hal yang luar biasa di Universitas Jatimala sendiri juga di bawah naungan bidang 3 kemahasiswaan pusat sudah membentuk tim kesehatan mental yang untuk khusus men-screening masalah kesehatan mental mahasiswa baru. Dan juga saya punya mimpi juga yang kedepannya mungkin bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman yang di luar kesehatan, membuat roadmap penelitian sampai nanti mungkin juga bisa menghasilkan suatu modul yang dapat menjadi suatu kebijakan, dan dapat juga mungkin adanya pelatihan terkait coping atau manajemen stres yang dimasukkan di dalam kurikulum dari perguruan tinggi. Mungkin karena saya berharap bisa memperkuat dari temuan-temuan yang ada ini dan juga bisa memberikan dampak yang positif terhadap perguruan tinggi, bukan hanya tempat yang nyaman untuk belajar, tetapi juga tempat yang adaptif untuk pembelajaran pada mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang mereka masih rentan karena ada proses adaptasi dari sekolah menjadi perguruan tinggi. Mungkin itu feedback saya atas saran dan pandangan dari Pak Dekan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dian atas feedbacknya yang sangat penuh wawasan ini, apalagi cocok untuk kami yang mahasiswa ini yang S2 dan S3 nanti kemudian penelitian selanjutnya. Berikutnya kami memberi kesempatan kepada pengunjung luar Bapak Profesor Dr. Adi Atmoko MSc MPD untuk memberikan masukan dan pandangan ke depan bagi dokter baru. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Adi Atmoko MSc MPD dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama memuliakan Bapak Dekan KUB, Profesor yang saya hormati ibu-ibu promotor, luar biasa kerja kerasnya, telaten, anak berunding teori juga, kerja keras dan berubah-ubah gitu ya, geser sana, geser sini, akhirnya ketemu yang mau dicari, yang kemudian stres. Tentunya sama-sama promosi, terima kasih. Yang saya hormati Pak Sekda, Pak Dekan, ini ada dua dekan atas olahraga dan kolega saya tidak ada. Tentunya keluarga, Prof. Sugro, dan Ibu, keluarga luar biasa, pasti mendukung dan dukungan sosial sesuai temuan beliau. Dan tentunya Bapak Ibu undangan yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Syukur kita kembalikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita dengan kesehatan dan kesempatan. Dan tentunya terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk memberikan ulasan dan ikut terlibat dalam proses disertasi ini. Kira-kira 6 bulan yang lalu, mungkin sekitar Desember atau Januari, Promovida itu datang ke saya berbagai hal. Itu saya tanya kepada saya dilibatkan kenapa, ya mungkin karena concern saya di bidang studi pendidikan dan konseling sebagai satu bentuk intervensi. Akhirnya kami mencoba untuk memahami apa yang dimaui dari disertasi ini, dan diskusinya banyak sekali dan mendalam. Akhirnya ditemukan apa yang sudah dihasilkan dan dibawakan tadi. Bapak dan Ibu semuanya, perkenankan saya mengutip satu ayat dari Al-Quran untuk dimasuk ngaji. Huwaladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mau dikoreksi kembali. Dia Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian ini untuk menguji pada kalian, siapakah di antara kalian yang ahsan, sesuai lebih baik kehidupannya atau amalnya. Nah tentu kalau dia
stresor itu banyak sekali, bahkan dirimu sendiri, hartamu, keluargamu, anakmu, perang, bencana, bahkan kabar itu bisa menjadi ujian bagi kita semuanya. Nah, kabar, ya, berita itu ya. Nah, tentunya era sekarang adalah era yang luar biasa ya. Sangat kita sudah merasakan semua, di samping banjir juga cepat sekali dan berubah dan tidak menentu. Ada istilahnya post-truth ya, yang benar yang mana kita kadang bingung-bingung sendiri, pusing-pusing sendiri, akhirnya ya sudahlah. Nah, disinilah ada yang ahsan amalah, ada yang terpuruk gitu ya. Nah, di sini pentingnya disertasi ini karena dengan menemukan satu model, saya kira usaha kita menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Dan ternyata model yang beliau temukan ini luar biasa, menghendaki komprehensif, menghendaki kolaborasi semua pihak, menghendaki multidisiplin, tidak usah lagi ego sektoral masing-masing prodi. Dan apalagi ketika dirunut masing-masing responden informasi secara mendalam, ternyata jaringan atau tisu sampai muncul gejala yang dialami sekarang itu adalah ya, tidak langsung on the spot, tapi memang ada historiknya, ada kait-mengkait dengan berbagai hal yang bagus. Bapak Dekan, kami telusuri tadi ternyata lebih karena beban akademik dan waktu saat berbagai tuntutan, faktor dosen belum terlalu dominan atau tidak dominan katanya dari temuan itu. Beda dengan zaman saya kuliah dulu dengan faktor dosen dominan sekali. Nah, sekarang lebih karena ini berarti ada geseran dari personal fokus dengan stresor menjadi ke tugas. Nah, ini berarti baguslah dari sisi proses akademik ya, teman-teman yang luar biasa. Terkait multidisiplin dalam menangani stres tadi, temuan dari disertasi ini saya kira sudah sangat mewakili dari coping teknik yang digunakan, dimulai dari individu mahasiswa itu sendiri, tapi juga dukungan sosial melalui teman, keluarga, termasuk utamanya dosen. Jadi bagaimana dekan ini, bagaimana dosen ini bukan menjadi stresor, tapi nggak tahu kalau mahasiswa kedokteran juga betul nggak ini harapannya, tapi menjadi bagian dari mengatasi stres, termasuk keluarga saya jelas, ya, suami, istri, dan teman ada demikiannya. Sistem juga harus dibangun sedemikian rupa menjadi sistem yang istilahnya itu kondusif bagi seseorang berekspresi, menyatakan termasuk ketegangan yang dialaminya dan diterima tanpa dijudge atau direndahkan. Kalau gitu aja kamu kedokteran gitu aja nggak bisa. Ucapan itu membuat tambah stres. Yang diperlukan itu diterima, didengarkan, sehingga muncul keberanian dan solusi yang dilakukan oleh mahasiswa itu, dan yang paling bagus sesuai dengan manusia orang Indonesia adalah ketuhanan. Di sini juga ada coping secara spiritual religius. Nah, ini juga harus kita kembangkan juga di sini. Nah, untuk komprehensif dan semuanya itu, bagaimana emotional competence itu memang perlu dikembangkan ya dalam berikutnya nanti ya video research-nya, karena berbagai buku yang saya baca dan disertasi yang saya bimbing itu banyak sekali tentang ini. Kami sedang kajian konseling love counseling, berangkat dari humanistik dan seterusnya. Itu ternyata love connection itu menyembuhkan, ya, menyembuhkan. Paling nggak luka-luka itu bisa ya berkurang sehingga bisa switch tadi. Nah, kemudian juga kami melakukan konseling yang
bernilai mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran. Kami juga punya bimbingan sudah lulus ini dari mahasiswa keperawatan, dokter, mengembangkan konseling pusaka yang menggabungkan mengintegrasikan puskesmas, porak dan konselor. Nah, ini tentu rintisan-rintisan ini perlu kita lanjutkan ya, karena kita tahu problematika manusia sekarang sangat kompleks. Sehingga saya sangat senang bisa diundang di sini. Tadinya saya itu punya pandangan bahwa dokter itu banyak obat, penyakit, dan sebagainya. Ternyata juga beginilah. Kami juga sama. Konseling itu selama ini maunya individu aja. Ternyata juga community itu juga bagian dari proses healing dan seterusnya. Nah, yang terakhir saran saya, dokter yang katakan, disertasi yang rumit, yang jelimet, teknis itu jangan hanya dinikmati oleh kita aja yang memang yang membaca yang berat-berat begitu ya. Ini adalah buku tentang stres juga kok. Ini dilakukan secara kualitatif juga. Ya, penulisnya justru fisikawan. Cara pandangnya kayak fisika. Tapi kolaborasi dengan psikiatri, tertentu dan kesehatan yang lain dipaparkan secara enak ya. Dan seluruh informannya adalah orang-orang stres yang sudah mengalami penyakit berat, ada diabetes kronik, ada kanker dan berbagai hal. Dan ternyata semuanya itu tidak lepas dari emosi dan emosional kompetens masing-masing. Nah, tentu temuannya ini kan bagus sekali ini, karena saya kira tidak hanya mahasiswa awal kedokteran yang mengalami itu, dan kita semuanya pasti mengalami. Nah, bagaimana dengan coping tadi yang sudah ditentukan dikembangkan, sehingga dengan baca ini saja saya sudah bisa melegakan diri saya. Nah, ini kan mahasiswa kedokteran ribuan ya, ratusan ribu ya selesai. Nah, dengan membaca karyanya Bu Dr. Jenny, oh iya saya juga mengalami itu ya. Apalagi 21 itu kalau ini tidak sampai 21, ini hanya sekitar 20, 17 responden dengan penyakit-penyakit berat yang didalami dan diikuti secara mendekat. Nah, itu harapan saya dengan para pembimbing ya, muncul ini kami tunggu, saya kira ya, dalam bahasa yang ilmiah populer semuanya bisa ikut, dan namanya kalau kami namanya bibliokonseling ya. Jadi dengan membaca itu kita sudah bisa ikut larut di situ, akhirnya di ujung-ujungnya itu ada solusi, akhirnya ya begitu. Itu harapan kami. Terima kasih, selamat, kalau selamat untuk keluarga tentunya juga untuk UM, senang sekali Pak Dekan Kakak bertambah tenaga baru. Terima kasih, ada kurangnya dalam menyampaikan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Adi Atmoko, MSc MPD. Selanjutnya kami persilahkan Dr. Baru memberikan tanggapan. Terima kasih moderator. Terima kasih Prof. Adi selama ini atas sharing ilmunya, wawasannya yang luas, sangat berarti dan bermanfaat untuk saya selama penyusunan penulisan ini. Dan tadi juga mungkin PR juga nih Prof, jadi mungkin insya Allah para tim pembimbing dan penguji juga siap untuk berkontribusi dalam penulisan buku, karena di sini semuanya adalah penulis-penulis hebat yang saya masih perlu banyak belajar untuk menuliskan dari hasil disertasi ini menjadi sebuah buku. Dan harapan saya dari hasil ini yang mungkin sudah sering kita diskusikan Prof, bahwa ini nantinya tidak berhenti di sini, tetapi akan membuka kolaborasi lintas sektor dan juga lintas prodi yang sudah di depan mata. Ini proyeknya yang akan dilakukan sesuai dengan roadmap penelitian, dan saya harap untuk perjalanan ke depan
saya harap Bapak juga bisa terlibat di dalam perjalanan ini. Matur nuwun, Prof. Terima kasih atas tanggapannya dan perhatian. Hadirin yang kami hormati, dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Dr. Baru dapat disimpulkan bahwa mahasiswa kesehatan tahun pertama mengalami tekanan psikologis akibat 4 aspek VUCA, terutama saat masa transisi. Mahasiswa kesehatan tingkat pertama menggunakan 2 strategi coping utama, yaitu problem focus dan emotion focus. Faktor usia, jenis kelamin, ekonomi, dan asal daerah memperberat stres. Dukungan sosial membantu coping adaptif. Stres juga dipicu oleh sistem akademik yang tidak stabil, menimbulkan kecemasan dan menurunkan motivasi belajar. Coping adaptif meredakan stres, sementara coping disfungsional memperparah kondisi stres. Model penelitian menunjukkan stres dipengaruhi oleh interaksi VUCA, sosiodemografi, dukungan sosial, dan motivasi, dengan strategi coping sebagai perantara. Dengan adanya disertasi ini memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu kesehatan masyarakat. Semoga pemikiran dan karya dari Ibu Dr. Dian Kartikasari MMS MH dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam sesi ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya sampaikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak. Kami sampaikan kepada Ibu Serta Karmawati, ST Kemenkes, yang telah memberikan memandu untuk pelajaran sesi pada kesempatan siang ini. Baiklah, selanjutnya acara yudisium, namun terlebih dahulu kami mohon kepada Dr. Baru untuk berkenan kembali ke tempat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pembacaan SK Yudisium program program kebetulan akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, kepada Bapak Profesor Dr. Dr. Wisnu Haryanto, spesialis konsultan gizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju aja. Sebelum saya memberikan SK saya terima kasih atas kehadiran pada ibu semua pada ujian promosi dokter pada hari ini, khusus pada Bapak Sekda Utamalah yang telah berkenan hadir. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat pada Dr. Dian Kartikasari atas keberhasilannya menyelesaikan kegiatan akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan berkah ilmunya dan bisa membantu pengembangan institusinya. Selamat pada Bapak Dekan, KMM, sejauh saya Dr. Yunus, dan mudah-mudahan semakin banyak lagi yang S3. Selamat juga kepada keluarga Profesor Dr. Sukoyono. Selamat Prof. Dr. Ananda. Mudah-mudahan semakin meningkatkan pengembangan ilmu ya di keluarga. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Brawijaya nomor 391 tahun 2025 tentang yudisium doktor ilmu kedokteran semester genap tahun akademik 2024-2025 periode 28 Juli 2025. Dekan Fakultas Kedokteran Brawijaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Brawijaya tentang yudisium doktor ilmu kedokteran semester genap tahun akademik 2024-2025 periode 28 Juli 2025. Ke-1, berdasarkan hasil rapat evaluasi pendidikan jenjang doktor tanggal 28 Juli 2025, maka diputuskan bahwa kelulusan mahasiswa tersebut di bawah ini dinyatakan lulus dan berhak untuk mendapat gelar doktor. Kedua, mahasiswa dimasukkan pada titik pertama sebagai berikut: nama Dr. Dian Kartikasari, MMS, MHKes, NIM 217070101111004, program studi ilmu kedokteran, lama studi 3 tahun 11 bulan, IPK 3,94, nilai prestasi A, A, predikat kelulusan dengan ujian.
Ketiga, keputusan DKI ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Malang pada tanggal 28 Juli 2025 Dekan Wisnu Garyanto. Demikian menjadi saya disuruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu telah memberikan pembacaan SK Bisu pada kesempatan siang ini. Bapak Ibu dan sekalian, tentunya acara akan dilanjutkan dengan penyerahan surat tanda lulus. Untuk pada dokter baru, kami silakan berkenan maju ke depan dan untuk berkenan menerima surat tanda lulus ujian akreditasi dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dekan. Terus selanjutnya kami mohon berkenan kembali ke tempat dan kepada dokter baru kami silakan memberikan kembali ke depan dan hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekali yang berbahagia, tentunya acara kami akan lanjutkan dengan sambutan-sambutan. Untuk kesempatan pertama, sambutan akan disampaikan oleh promotor kepada teman Ibu Profesor Dr. Dr. Sri Alani MS, spesialis kedokteran keluarga yang primer di sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Profesor Wisnu Garyanto. Yang saya hormati Pak Dekan FKUM, Prof. Yunus dan jajarannya. Yang saya hormati Dekan Ilmu Keolahragaan Profesor Sabto Adi dan jajarannya. Yang saya hormati Sekda Kota Malang Bapak Erik, para penguji, khususnya Prof. Akmoko yang luar biasa. Jadi kita menemukan penguji yang tepat, yang memberikan kontribusi tepat sasaran ya Prof ya. Jadi nanti untuk bisa mengembangkan lebih luas lagi untuk dokter Dian ke depannya. Dan juga mungkin bisa berkolaborasi ya Prof ya. Dan para penguji yang lain, Bu Eno dan Bu Tita, serta para promotor yang luar biasa, Bu Tira dan Bu Heni, Bapak Ibu dosen UM, juga suami dari Dian, Dr. Bagus Putra dan SPKJ, dan orang tua dari Dr. Dian, Prof. Suko dan Ibu serta seluruh keluarga, dan hadirin semua yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Setelah selesai menempuh pendidikan doktor, kemudian yang luar biasa dengan jerat air mata ya ujian. Ya memang ini membutuhkan suatu pengorbanan yang luar biasa. Di awal itu beliau menginginkan penelitian yang kuantitatif ya. Tapi setelah dikorek-korek ternyata era buka ini kan beda dengan zaman dulu ya. Kalau dulu mahasiswa itu banting istilahnya Prof. Suko ya.
sekarang ini sangat volatile, sangat rentan sekali ya. Dan beliau menginginkan adanya suatu menggali muka ini yang kompleks tentunya dan juga ada ambigunya dan sebagainya. Nah, semuanya ini tidak mudah sehingga harus digali dengan secara kualitatif dan kemudian luar biasa. Beliau rajin sekali dan juga tulisannya bagus. Ini merupakan aset dari UM ya. Tinggal mendorong aja Pak Dekan ya untuk bisa secepatnya menjadi guru besar. Ya, saya bisa ucapkan selamat pada UM dengan aset-aset. Masih ada lagi ya sebelahnya itu juga UM ya. Aduh, makanya Pak Dekan saya sampaikan bahwa dari UM ada beberapa juga bimbingan saya. Terima kasih Pak Dekan yang telah mempercayakan beliau ini ke FKUB. Kita selalu terus akan berkolaborasi bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya dan selamat untuk Budian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Sekali atas sampaikan mereka. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya kita akan dengarkan bersama penyampaian pesan dan kesan dari Bapak Wali Kota Dr. Dian Kartika Sari, MMRSMA Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pada kesempatan kali ini menyampaikan pesan dan kesan saya selama pendidikan doktoral. Berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dukungan dan bimbingan dari banyak pihak, saya dapat berdiri di titik ini pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Wisnu Barlianto, MSI Med SPAK, atas kesempatan dan dukungan yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan di program studi Doktor Ilmu Kedokteran di Universitas Brawijaya. Kemudian saya juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada promotor saya, Profesor Dr. Sri Agarini, SPKKPMKes, yang telah menjadi sosok pembimbing yang luar biasa, bijaksana, dan sosok yang sangat menenangkan di tengah badai keras buat saya. Dan juga menjadi cahaya dalam proses panjang ini. Matur nuwun, Prof. Kemudian kepada promotor satu saya, Ibu Dr. Fiera Wandani M.Des Fiskua, terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan sejak tahap awal seminar proposal. Pandangan dan masukan Ibu sangat berarti dalam mematangkan arah penelitian ini. Terima kasih, Bu Fiera. Kemudian kepada promotor saya, Ibu Dr. Nurse Heni Widarwati SPKJ, yang sebelumnya dulu juga pernah sebagai penguji saya saat saya studi S2 di MMRS. Terima kasih karena telah membuka wawasan saya, membimbing dengan sabar, dan terus mengarahkan dan sebagai penunjuk arah perjalanan penelitian ini. Terima kasih, Bu Heni. Kemudian kepada penguji satu saya, Ibu Dr. Tita Hari MKes, yang juga merupakan pembimbing saya di masa saya S2 MMRS. Terima kasih atas inspirasi, dorongan, dan semangat yang tidak pernah berhenti diberikan kepada saya.
dan beliau juga salah satu mentor kehidupan hidup saya yang selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada saya. Terima kasih Bu Kita. Kemudian kepada penguji dua saya, Ibu Dr. Retno Lestari Eskep MS, yang sebelumnya juga menjadi dosen saya di MKPD metode kualitatif. Terima kasih atas semua saran yang sangat berharga dan masukan-masukan yang detail dan membangun, serta keramahan yang diberikan setiap interaksi kita berlangsung. Terima kasih Bu Eno. Kemudian kepada penguji eksternal saya, Profesor Dr. Adi Atmoko MSc MPD, yang juga merupakan senior panutan saya di Universitas Negeri Malang, yang juga sekaligus sebagai Direktur Pasca Sarjana di UM. Terima kasih Prof atas ilmu dan juga wawasan yang luar biasa dari Prof Adi. Terima kasih telah menjadi penguji sekaligus penguat semangat saya di tengah proses yang tidak selalu mudah, selalu mengingatkan saling untuk sabar, ikhlas, dan terus berikan doa dalam setiap langkah. Maka mohon Prof, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri SDIK, Prof Agustina Tri Energi SSI PSG, dan Koordinator Akademik Dr. Nanda Wahyu Anandita SPMK atas pengertian, dukungan, dan support yang luar biasa sepanjang studi ini. Terima kasih untuk seluruh dosen program studi dokter ilmu kedokteran Universitas Brawijaya yang telah mengajar dan membagikan ilmu yang selama ini. Terima kasih juga kepada para pendidik PSJIK yang luar biasa, Mbak Indah, Mbak Win, dan Pak Hadi, atas gerak cepat yang selalu membantu dalam setiap persiapan ujian dan proses akademik. Terima kasih juga yang spesial untuk kedua orang tua saya atas doa yang tiada henti dan restu dari mama papa dan dukungan yang tak tergantikan. Gelar ini bukan hanya untuk saya, tetapi gelar ini adalah bagian dari perjalanan cinta saya untuk mama dan papa. Terima kasih juga untuk ibu mertua saya atas doa dan restu yang tidak pernah putus, perhatian dan restu yang selalu diberikan. Terima kasih juga untuk suami saya yang telah menjadi tempat bersandar, berbagi peran, dan juga sebagai teman diskusi, sahabat, dan penyemangat yang tidak tergantikan. Terima kasih. Dan untuk anak-anak hebat saya, Mas Ari dan Mbak Aira, terima kasih selalu ceria, karena kalianlah alasan utama mama untuk terus bertahan menyelesaikan perjalanan panjang hidup. Dan juga untuk seluruh keluarga besar saya untuk atensi dan doa yang telah dipanjatkan. Terima kasih juga kepada pimpinan FK, Bapak Dekan Dr. Yunus, Ibu Wakil Dekan Dr. Yas, Ibu Kaprodi Pendidikan Dr. Karina, Ibu Kaprodi Profesi Dr. Dita, dan Kepala Lab Dr. Erian Fanani, dan juga teman-teman dosen dan pendidik FKUM semuanya. Terima kasih atas dukungan yang diberikan selama saya menyelesaikan studi ini. Saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan FK Fakultas Ilmu Keolahragaan, Bapak Dekan, Bapak Prof. Sabto Adi, dan juga jajaran Wadek, Ibu Kurniati, Pak Supri, dan Ibu Nurna yang terhadir. Karena dulu saya tahun 2021 saya berangkat studi saat saya masih menjadi dosen kongres di FIK. Terima kasih atas kepercayaannya dan izinnya untuk lanjut studi yang diberikan kepada saya. Dan alhamdulillah hari ini saya menyelesaikan perjalanan panjang ini. Terima kasih juga untuk semua teman seperjuangan
perjalanan tidak mudah, tapi pasti akan ada jalan keluar dan tetap semangat. Terima kasih juga untuk para sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena tidak pernah lelah mendengarkan, tidak pernah bosan menyemangati, menenangkan, dan selalu mendukung dalam diam. Terima kasih juga untuk segala bantuan tenaga maupun pikiran selama proses perjalanan panjang ini. Dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas doa, dukungan, dan bantuan yang diberikan, semoga ilmu yang saya peroleh ini dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi semua yang telah berkontribusi dalam perjalanan saya. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih bersama pada Dr. Dr. Kasari telah menyampaikan pesan dan pesan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai lagi kami pengunjung acara dalam sebagai maupun hasil penelitian dan kehidupan oleh Dr. Kasari yang berkesempatan. Bapak Ibu dan sekalian, akhir dari seluruh acara adalah sesi itu bersama. Tentu kami undang dengan hormat pada Dekan Fakultas Kedokteran Anestesiologi beserta Ketua Promosi Dr. Pendidikan, Bapak Ibu sekalian promotor dan tim maju untuk keberagaman yang berat, dan kami mendukung kepada Dr. kepada Dr. Kasari untuk memberikan pengalaman debat dan melaksanakan sesi bersama. Dan untuk berikutnya kami mohon dapat konsenkan diri kepada suami peserta untuk acara putih tercinta dari Dr. Baru untuk kepada mendampingi Dr. Baru melaksanakan sesi tersebut. Monggo kami silakan Dr. Baru peserta putra dan putri tercinta. Sekaligus kedua orang tua Prof. Sukawono beserta